Eh, Selamat malam, teman-teman yang berbahagia. Sesaat lagi acara akan kami mulai. Dan sebelum memasuki rangkaian acara, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi teknis. Kami harap seluruh peserta dapat memastikan jaringannya dalam kondisi stabil, menyalakan kamera, dan mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali jika dipersilakan oleh panitia. Em, Kami himbau juga kepada teman-teman untuk melakukan presensi sebelum acara ini kita mulai. Presensi sudah ada di kolom chat ya, teman-teman. Oke, acara akan kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Dr. Abdul Muid selaku Supervisor Elbrastock. Yang kami hormati Ibu Subhani Kusuma Dewi MA PhD dan Ibu Aida Hidayah STHI MHum selaku dosen Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, segenap tim Elbrastock, dan juga teman-teman program Internship with Elbrastock 2026. Pertama-tama, puja dan puji syukur kita sampaikan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan adanya nikmat dan karunia-Nya, pada malam ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan bertemu melalui Zoom meeting ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Teman-teman yang berbahagia, selamat datang dalam acara Welcoming Intern El Branstol. Perkenalkan, saya Sobibatur Rohma selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, boleh dong teman-teman menyapa di kolom chat. Teman-teman bisa menulis nama dan asal dari kampusnya, biar kita saling mengenal meskipun hanya lewat layar ya. Baik, teman-teman, perlu diketahui bahwa program internship ini diikuti oleh 43 mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi, baik dari dalam maupun luar negeri. Di antaranya dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, PTIGI Jakarta, UIN Has Jember, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Araniri Banda Aceh, UIN Jurai Siro Lampung, Unhasi Tebu Ireng, UIN Syekh Wasil Kediri, UIN Madura, UIN Syarif Hidayatullah, UIN Syekh Siber Nurjati Cirebon, UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, hingga Yarmouk University. Selamat bergabung kepada teman-teman. Semoga kebersamaan kita dalam program intern ini dapat berjalan dengan baik serta mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang berkesan. Baik, teman-teman, sebelum memulai rangkaian acara demi acara, mari kita buka acara dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Ala ma nawaina wa ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. Teman-teman sekalian, untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh hikmat. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, memasuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu pemaparan dari perwakilan tim El Branstok mengenai program internship ini. Kepada Kak Ahmad Fauzi, kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak suaranya? Enggak. Warahmatullahi Benar, Kak. wabarakatuh. Aman ya? Eh, baik. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Selamat datang Bu Aida. Pak Muid sudah ada belum ya? Belum ya? Eh, ya, di sini saya mungkin singkat saja ya, menyambut teman-teman apa intern atau magang. Sekali lagi selamat datang yang sudah diterima dari program internship ini. Oke, jadi kemarin itu ada berapa lama ya? 2 minggu ya pendaftarannya. Dan kita memang rencananya tutup di 50 pendaftar, tapi kelewat kelewat 1 orang. Dan tetap harus ada seleksi wawancara. Dan setelah seleksi wawancara ini, alhamdulillah ke teman-teman yang diterima itu ada 43 orang ya. 43 dari 51 berarti ada 8 orang yang belum berkesempatan di batch batch sekarang. Itu total ya. Untuk demografi internship ini mungkin sekalian sekalian laporan juga ya ke supervisor sama Bu Aida. Itu ada 17 laki-laki, 24 perempuan, jadi masih lebih banyak perempuan ya. Entah dari kegiatan apapun kayaknya perempuan selalu lebih semangat gitu ya daripada laki-laki ya. Terus ya ini tadi juga sudah di-spill juga sama MC kita ada dari 14 university, satu dari luar negeri, satu dari dalam negeri. Mayoritas UIN Sunan Kalijaga, 27 orang ya, 5 orang atau berapa orang ya? 5 orang ya, yang bukan dari PKL, selebihnya dari PKL. Terus ada dari ini ada Yarmouk University 1 orang, sampai Banda Aceh. Kita kalau lihat demografi di Indonesia-nya itu, ya tadi terlihat banyak ya. Setelah kita coba petakan di peta Indonesia saja, ternyata masih banyak yang hitam. Belum belum kejangkau ternyata. Jadi 43 orang itu angka yang sangat alhamdulillah ya buat program perdana kita ini, dan itu pun sudah lewat seleksi ya. Tapi di satu sisi kita juga
agak ini ya, entah rasa ada perasaan merasa kurang atau merasa bersalah atau apa gitu ya, yang belum menjangkau daerah-daerah lain kayak Sumatera Utara atau Sumatera Utara belum kan? Ya, Sumatera Selatan juga belum, Kalimantan seluruhnya belum, Kepulauan Riau, Riau, Bali, NTT, NTB belum, Sulawesi, Maluku, Papua banyak yang belum. Itu dari provinsi. Terus ya dari pendaftar-pendaftar ini 19 orang memilih untuk di Growth and Partnership, 15 orang di Manajemen and Administration dan 9 orang di Kreatif Media. Ini ini rasa pede saya sendiri aja ya. Kayaknya yang kenapa Kreatif and Media ini kurang karena minder mungkin ya dengan desain Elbrand Stock ya. Tapi ya gitulah ya. Growth and Partnership. Ada beberapa orang yang milih 2 posisi, ada beberapa orang yang juga milih 3 posisi. Tapi setelah hasil wawancara kita eh, apa ya membayangkan orang ini lebih lebih kuat di salah satunya aja. Jadi kita posisikan di salah satu yang dia pilih. Terus overall timeline yang akan teman-teman lalui itu ini saya menyampaikan overallnya aja. Ini terlalu overall karena cuma bagi 3. Pra, pra itu isinya persiapan internship yang akan teman-teman lalui selama 6 hari per hari ini dan masa internship itu 6 bulan. Terinsiret afternya kita belum kepikiran ada apa, tapi harapannya teman-teman minimal ya, bukan minimal juga sih. Semoga lah, semoga ada Elbrand lain ya setelah program ini. Teman-teman bisa buat tim sendiri mungkin, apalagi yang satu kampus ya, bisa bikin sendiri. Atau yang individu bisa personal branding sendiri. Persiapan internship, teman-teman sudah buka ini ya, pedoman buku panduan persiapan internship. Nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut setelah sesi welcoming ini. Mungkin itu saja ya dari teman. Eh, Terakhir have fun ya. Silakan menikmati program magang ini. Program magang kedengarannya kayak 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 kerja atau apa gitu ya. Tapi di bawah santai aja teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kak Fauzi atas pemaparan yang telah disampaikan. Semoga teman-teman semakin siap dan semangat menjalani program ini ke depannya. Dan teman-teman bisa dong kasih reaksinya untuk menunjukkan interaksi kita di Zoom meeting ini. Oke, baik, terima kasih. Setelah mendapatkan gambaran mengenai program internship, kini saatnya kita mendengarkan sambutan dan arahan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Aida Hidayah, STHI MHUM, selaku dosen IAT UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kepada beliau kami persilakan. Tes, tes, suara saya terdengar ya? Terima kasih. Dengar tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Abdul Muid sudah hadir belum ya? Sudah. Yang terhormat supervisor, mungkin yang lain juga semoga mungkin ada yang hadir juga. Dan juga teman-teman tim Elbrandstock ya, yang sudah sangat keren sekali ya. Acaranya malam tapi tetap semangat. Dan juga teman-teman semua yang sudah hadir di sini, baik teman-teman dari Winsuka dan juga yang lain tadi disampaikan sampai ke Jordan ya, Masya Allah ya, sangat-sangat luar biasa ini. Dan tadi Bu Uma hadir nggak ya? Ya, teman-teman semua saya ucapkan selamat apa ya, selamat diterima, selamat bergabung dengan Elbrand Stock dan juga ini tadi disampaikan bahwa hari ini adalah mulai dari pra ya, pra persiapan gitu nggih. Ya, pra persiapan. Jadi teman-teman apa ini akan dibekali eh, dari tim untuk bisa lebih siap untuk menjalani aktivitas nantinya ya. Dan ini semua sudah, apakah sudah membaca panduan nih? Sudah belum?
Ya, yang namanya panduan itu kan sebelum ya, jangan sesudah ya. Kalau sesudah nanti apa ya? Hamdalah ya kan. Ya, alhamdulillah ini udah dijawab sampun Bu. Alhamdulillah ya. Panduan harus dibaca sebelum dan disanding ya. Ya, namanya panduan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk ini responnya. Baik, teman-teman semua, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menimba ilmu, selamat menikmati. Saya kira teman-teman semua ini wajah-wajahnya wajah-wajah aura apa ini glowing atau masa depan yang cerah insya Allah ya. Karena sangat excited sekali sampai malam ini udah masih kelihatan sangat excited dan perlu diketahui teman-teman tim Elbranstock bahwa eh, dari UIN ini tadi disampaikan yang 21 ya, 21 itu dari PKL, yang 6 itu yang non PKL. Meskipun sebenarnya esensinya sama ya, praktek kuliah lapangan ya. Ya, dari program dari banyak banyak yang ditawarkan Elbranstock ini termasuk yang kayaknya favorit ini sampai sampai berebutan tapi ya ternyata 21 orang alhamdulillah kemarin ada yang terlewat karena tidak mengisi apa namanya Google Form ya karena sangat mepet dan lain sebagainya ada banyak hal yang terjadi seperti itu dan saya melihat membaca ya sekilas tentang Ilbranstock ya visi misi dan lain sebagainya ini sangat-sangat IAT banget dan ini mungkin satu dari dua mitra magang atau PKL yang ya bisa dibilang 100% IAT karena yang lainnya mungkin berapa persen gitu ya. Dan saya kira ini sangat-sangat eh, menurut saya sebagai generasi old ini old nggak ya saya? Ini termasuk yang apa namanya menurut saya sangat menakjubkan karena kan nggak mungkin saya dulu ada yang seperti ini ya. Zaman zaman sekarang meskipun El Bransok tergolong baru itu lihat penampilannya yang kece atau tatanya semuanya yang rapi gitu ya. Bahkan internshipnya disusun step by stepnya sangat rapi ini sangat wow sekali saya tuh dan visi misinya semuanya sangat-sangat koheren dan lain sebagainya semuanya sangat oke sekali timnya saya sangat-sangat salut ya tepuk tangan kalau bisa tepuk tangan online ini untuk El Branstok dan terima kasih atas apa namanya eh, atas sambutan baiknya, atas tawarannya dan lain sebagainya, atas inisiasi dan lain sebagainya untuk teman-teman IAT baik yang di Winsuka dan di tempat yang lain ya. Ini sangat mewadahi aspirasi dan aktualisasi diri dari teman-teman semua, terutama yang IAT. Saya ucapkan selamat untuk Elban Stok juga ya. Ini perdana ya berarti ya? Ya, berarti saya ucapkan selamat juga nih perdana ya. Perdana untuk Elbranstok dan juga teman-teman semua yang hadir di sini. Saya ucapkan selamat juga, selamat bergabung, selamat menimba ilmu dengan nuansa-nuansa baik yang nasional maupun internasional. Saya kira semuanya bisa dapat insya Allah ya. Dan teman-teman yang excited semuanya adalah paduan combo untuk mendapatkan output yang diharapkan semoga dan teman-teman bisa menikmati dan lancar sampai hari H dan jangan lupa dibaca terus pedomannya panduannya tadi saya lihat juga ada yang ini ya ada yang harus on cam itu dan kemudian harus apa lagi banyak sekali ya dan itu sangat saya kira sangat sangat oke bahkan saya di kelas aja nggak berani kayak gitu kalau misalnya online gitu ya takut nanti nggak lulus atau gimana karena kan ya pasti nanti ada gangguan-gangguan dan lain sebagainya. Nah, ini semoga harapannya saya doakan semoga teman-teman semua lancar, termasuk internetnya. Jangan lupa intinya semoga semuanya tidak ada kendala dalam praktek kuliah lapangan ini ya. Dan apalagi ya? Saya kira itu aja ya sambutan saya. Jangan banyak-banyak nanti sudah malam juga gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk tim El Branstok dan teman-teman semuanya. Selamat berpraktek kuliah lapangan atau bermagang apapun namanya esensinya sama ya. Dan selamat malam dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menginisiasi. Saya kira saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Sobi.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Aida atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Baik, sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Dr. Abdul Muid selaku Supervisor Elbranstock. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar baik. Ya, terdengar baik. Eh, Selamat malam, Dr. Aida Hidayah. Salam kenal dari saya, Abdul Muid. Saya mengajar di eh, Prodi Magister IAT Universitas PTQ Jakarta. Salam kenal buat kawan-kawan semua yang lain. Selamat bergabung di Elbranstock. Saya selalu kesulitan menyebut nama ini. Dan saya selalu takut salah baca ya. Saya selalu takut salah baca. Akhirnya saya jarang menyebutnya ya daripada saya diketawain kalau salah. Eh, dan tidak begitu biasanya kalau menyebut kata yang saya pahami, saya lebih mudah memahami. Tapi saya kan menyebut sebuah kata yang saya tidak paham itu apa. Jadi ini nama yang hampir-hampir sakral bagi saya. Jadi saya tidak sembarangan menyebutnya. Mungkin saya perlu memakai kata Bismillahirrahmanirrahim atau A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum menyebut kata Elbranstock. Ya. Itu pun diakhiri dengan astagfirullah. Kayaknya salah sebut tadi saya itu. Entah ini bahasa apa, saya nggak tahu. Mungkin bahasa Latin kuno ya. Sehingga begitu susah menyebutnya. Tetapi itu menjadi apa namanya sesuatu yang menarik bagi kawan-kawan menurut saya. Memasuki sebuah dunia ya. Saya dulu membayangkan kalau magang itu saya datang ke kantor, pulang pergi pagi, pulang sore ya, seperti band Armada ya. Atau pergi pagi, pagi pulang pagi ya. Tapi ini enggak, kita mungkin tidak kemana-mana, mungkin kita di tempat masing-masing, tapi kita bisa hadir di sini. Ini model magang para sufi ya, magang para sufi tahu nggak magang para sufi? Magang tapi nggak digaji itu magang para sufi. Itu sebuah apa namanya? Entah ini kata magang ini perlu diganti atau tidak ya, karena nanti terkesan nanti akhir bulan kawan-kawan bilang, "Loh, mana gajinya? Bukannya kita magang ini." eh saya pribadi menyambut apa menyambut bahagia datangnya generasi penerus ya. Saya nggak mau bilang penerus deh, kayaknya saya udah tua banget jadinya. Generasi baru, oke, generasi baru apa dunia dunia pertafsiran di media sosial dan internet. Saya sendiri apa, pernah membuat ibihtafsir.id itu sebagai apa namanya, sebagai dunia yang mirip seperti ini. Tapi satu hal yang saya harus akui dari Elbrand adalah sangat progresif. Jadi saya kira kawan-kawan perlu hadir di sini, perlu menikmati perjalanan bersama Elbrand Stock dan harus bukan hanya apa ya, bukan hanya magang ya, satu saat mungkin benar-benar aktif di sini karena eh, perputaran ide di Elbrand itu sangat sangat apa namanya sangat cepat ya, sangat cepat. Saya sendiri agak kesulitan mengikuti perputarannya sehingga karena begitu cepatnya, mungkin karena apa kepala saya otak apa brand brain saya sudah tidak begitu baik ya. Saya masih Intel Pentium ya. Kalau kawan-kawan kan mungkin sudah apa ya? Saya nggak tahu apa namanya sekarang. Saya pikir mudah-mudahan bisa mengikuti dan banyak hal yang pasti kawan-kawan temukan di sini. Ya, bertemu kawan baru, bertemu ide-ide baru. Mudah-mudahan bisa melahirkan apa namanya penikmat-penikmat tafsir di masa depan. Karena saya melihat tafsir pada titik tertentu mengalami stagnasi. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menjadi pionir-pionir dalam menelurkan, menghasilkan ide-ide baru dalam tafsir. Selamat datang di Elbran Stock. Mudah-mudahan kita lebih sering berjumpa setelah ini. Terima kasih juga untuk
Bu Dr. Aidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muid atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, dengan demikian kita sampai di penghujung acara pada malam hari ini. Saya selaku MC memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif dari teman-teman, sehingga pertemuan kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Namun sebelum benar-benar mengakhiri, kami sampaikan bahwa ada beberapa informasi dan arahan lanjutan dari tim Elbranstok terkait pelaksanaan program internship ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Abdul Wakafabihi kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku tim Elbranstok mengucapkan selamat datang kepada kalian semua di ekosistem Elbranstok ini. Nah, untuk memahami bagaimana internship ini berjalan, maka dibikinlah sebuah buku panduan untuk kita semua. Udah pada baca semua kan ya? Ya, saya harap semuanya sudah baca. Saya di sini hanya mention beberapa yang memang sekiranya ini penting untuk sama-sama kita perhatikan. Perlu diketahui bahwa timeline daripada internship ini itu mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 15. Ini adalah pra-internshipnya. Yang hari ini, tanggal 10, itu kita akan sama-sama mengenal lebih jauh apa aja sih tugas-tugasnya gitu. Yang pertama kayak pembentukan angkatan, perwakilan angkatan, nama angkatan, logo angkatan, dan juga grup angkatan itu tersendiri. Kemudian tanggal 11 itu ada Code of Conduct atau lebih dikenal sebagai menjalin silaturahim kepada beberapa yang memang memiliki tingkat yang lebih daripada kita gitu. Kemudian tanggal 12 itu materi, 13 itu sosialisasi divisi internship, 14 itu materi juga, dan ke-15 itu closing. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, perlu diketahui bahwa selama internship ini ada beberapa tata tertib yang harus kalian itu perhatikan. Yang pertama itu adalah kehadiran. Peserta wajib hadir tepat waktu di seluruh rangkaian pelaksanaan persiapan internship. Itu yang pertama. Terus yang kedua, peserta dianggap tidak mengikuti sesi apabila terlambat atau keluar ruangan lebih dari 15 menit tanpa izin. Kecuali hal tersebut sudah diizinkan oleh ketua angkatan. Kemudian juga yang ketiga, selama sesi berlangsung, peserta wajib on cam dan tidak diperkenankan ke off lebih dari 5 menit. Yang terakhir, mengenai kehadiran, yaitu peserta yang sudah tidak mengikuti sesi sebanyak 2 kali, maka dianggap tidak mengikuti persiapan internship dan tidak dapat mengikuti masa internship. Nah, jadi selama mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 itu adalah persiapan internship atau di kalangan tim Elbranstok itu dikenal dengan PI, persiapan internship. Nah, etika umumnya secara umum, yang pertama menjaga ketenangan, ketertiban, dan kedisiplinan selama rangkaian PI. Gitu. Jangan sampai ketika kita sedang berlangsung seperti ini, malah ada yang mic-nya itu terbuka sehingga mengganggu antara satu dengan yang lainnya. Kemudian juga yang kedua, menjaga etika dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik sebelum, selama, dan sesudah persiapan internship, sesuai dengan kepatutan dan sopan santun yang berlaku secara umum. Jadi ini kalau bisa gitu, selama persiapan internship atau
ketika berjalan internship, kalian ketika memiliki ide itu dikeluarkan saja gitu, keluar kepada teman-temannya. Nanti kan pasti kalian membuat grup di luar daripada grup Elbranstock yang sudah kalian masuki sekarang. Jadi ketika kalian memiliki ide itu jangan malu-malu, keluarkan semuanya ide tersebut dan jangan saling apa ya, saling menjatuhi satu sama lain. Kita buat saling mendukung lah gitu. Kemudian yang ketiga, duduk secara sopan dan tidak mengangkat kaki saat materi narasumber berlangsung. Yang keempat, ya berpakaian secara sopan gitu, sesuai dengan yang berlaku secara umum. Nah, selanjutnya itu adalah peraturan mengenai kelas call. Jadi, sebelum materi dimulai, itu akan ada yang namanya kelas call. Seperti yang tadi kita laksanakan itu, akan diputar satu lagu, dan itu adalah kelas call, yang dimana kalian itu sudah siap-siap untuk masuk. Jadi jangan sampai ketika materi itu sudah mulai, kalian belum hadir atau belum siap gitu, masih bingung cari charger di mana atau koneksi kalian bermasalah seperti itu. Tuh, jadi sebelum kelas dimulai atau sebelum materi dimulai itu ada yang namanya kelas call. Kelas call ini ditandai dengan nanti dari tim memutar lagu seperti itu. Sampai di sini bisa dipahamin atau ada pertanyaan? Oke, saya kira cukup ya untuk dipahami mengenai aturan-aturan secara umum dan etika gitu. Kemudian selanjutnya itu mengenai kepesertaan atau perwakilan angkatan PA. Jadi selama internship ini kalian itu wajib untuk memilih satu perwakilan angkatan persiapan internship ini. Tuh. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, perwakilan angkatan persiapan internship adalah individu yang bertanggung jawab terhadap angkatan selama persiapan internship dan internship. Nah, perwakilan angkatan adalah pengurus harian yang mengkoordinasikan kegiatan persiapan internship dan internship. Tuh. Jadi, harus memilih perwakilan angkatan di antara kalian semua. Kemudian yang kedua, perwakilan angkatan persiapan internship itu terdiri dari 5 orang dengan formasinya seperti ini. Yang pertama, satu ketua perwakilan angkatan. Yang kedua itu ada wakil perwakilan angkatan atau disingkat dengan PA. Gitu. Terus selanjutnya adalah satu perwakilan divisi manajemen and administration. Selanjutnya satu perwakilan divisi growth and partnership. Selanjutnya satu perwakilan divisi creative design and media. Nah, formasinya itu harus laki-laki dan perempuan. Jadi saling mengisi. Jangan laki-laki semua. Tuh harus uh, campur antara laki-laki dengan yang perempuan. Semisal yang ketua nih perwakilan angkatan, yang ketua PA-nya itu adalah laki-laki, maka wakilnya itu adalah perempuan. Atau sebaliknya, dari musyawarah kalian, kalian itu sudah menentukan ternyata ketua PA-nya adalah cewek, maka wakilnya itu harus cowok gitu. Kemudian kewajiban PA, perwakilan angkatan. Yang pertama, menjadi koordinator angkatan selama persiapan internship dan internship dengan segala kebutuhan anggotanya. Tuh. Semisal anggotanya ada yang izin, entah karena ada pengajian atau karena ada suatu halangan sehingga dia itu telat, maka dia itu harus lapor kepada PA-nya dan PA nanti akan menyampaikan kepada tim Elbran. Seperti itu. Jadi saya rasa kalian itu cukup apa ya, di awal kan udah mengisi komitmen letter ya. Artinya kalian itu udah siap dengan jam-jam yang sudah ditentukan oleh tim Elbran Stock. Jadi saya rasa nggak ada lah dari kalian itu yang telat gitu dalam acara ini. Kemudian selanjutnya ini kewajiban daripada PA
mengumpulkan semua pertanyaan peserta untuk selanjutnya disampaikan langsung ke tim Elbranstalk gitu. Nah, ketika ada beberapa peserta yang memiliki pertanyaan, maka jangan langsung tanya kepada tim Elbran gitu. Tapi dikumpulkan dulu menjadi satu di ketuanya, nanti ketua yang akan rapat dengan tim Elbran. Seperti itu. Kemudian juga menjadi rekan tim Elbranstalk yang mampu berpikir solutif dan dalam setiap kondisi di angkatan. Terakhir, memberikan solusi atas setiap permasalahan, angkatan, penugasan, dan seterusnya. Karena nanti setelah ini selesai, akan banyak tugas-tugas. Dan mungkin ya kalian itu akan banyak ngezoomnya antar satu dengan yang lainnya gitu. Cukup lumayan banyak lah tugasnya. Terus kriteria perwakilan angkatan ini. Pertama, salah satu calon perwakilan angkatan berdomisili di Jakarta atau di Jogja. Nah, individu yang aktif, inisiatif, responsif, bertanggung jawab, dan memiliki waktu luang. Jadi kenapa kok dipilih harus berdomisili di Jakarta atau di Jogja? Takut-takutnya gitu kan. Dari tim Elbranstalk itu membutuhkan kalian itu untuk hadir secara offline gitu. Maka dipilihlah salah satu kriterianya itu harus berdomisili di Jakarta atau di Jogja. Gitu. Kemudian memiliki kecakapan dalam manajemen dan komunikasi. Terus terakhir, mampu mendokumentasikan keseluruhan proses koordinasi yang berlangsung. Nah, gimana sih cara memilih perwakilan angkatan? Nah, di sini ada peraturan yang pertama, perwakilan angkatan dipilih dengan mekanisme musyawarah yang dilakukan di dalam media apapun, baik Zoom, atau dengan email, atau dengan grup WhatsApp, atau bebasnya lah, misal kayak Discord dan lain-lainnya itu. Dengan diawali pengajuan minimal 5 orang kandidat perwakilan angkatan. Jadi setelah Zoom ini selesai, kalian bisa untuk membentuk suatu grup dari WhatsApp, kemudian mengajukan minimal 5 orang kandidat untuk dijadikan PA, perwakilan angkatan. Nah, selanjutnya kalian bisa melakukan Zoom meeting secara bersama-sama untuk memilih kira-kira siapa nih yang menjadi PA, apakah cowok atau cewek, kemudian wakilnya siapa, cowok atau cewek, gitu. Dan divisi-divisi yang lainnya. Nah, pemilihan perwakilan angkatan persiapan internship wajib dimusyawarahkan setidaknya oleh minimal 50% plus 1. Dan ini nanti harus ada dokumentasinya. Jangan sampai yang milih cuma 4 orang atau 3 orang. Tapi saya harap dari kalian semua itu memilih. Karena ini ibaratnya kalian itu memilih ketua suku. Siapa sih yang kira-kira emang benar-benar layak untuk menjadi ketua kita bersama gitu. Semua pertanyaan dari peserta internship akan dijawab melalui perwakilan angkatan. Untuk kemudahan dan efektivitas diskusi, mohon tidak bertanya ke tim Elbranstalk selama pemilihan. Nah, deadline-nya kapan? Deadline-nya yaitu tanggal 11, jamnya jam 6. Gitu. Jadi kalau bisa, besok hari, itu setelah asar, kalian itu sudah kebentuk tim 5 orang ini, siapa aja. Gitu. Dan kemudian diajukan kepada tim Elbran. Nanti PA-nya yang akan komunikasi langsung dengan tim Elbranstalk. Sampai sini ada pertanyaan? Kayaknya kalau hening perlu ice breaking dulu deh. Ya enggak? Coba mana Kak bawa Ululung? Halo, Ya silakan Kak. ice breakingnya mijitin teman sampingnya. Nggak ada ya. Oke lah, karena biar nggak lemes, biar semangat, kita ice breaking dulu ya. Tahu nggak arti ice breaking itu apa? Tahu nggak?
Eja juga nggak tahu. Masa kalian juga nggak tahu. Oke lah, aku izin share ini ya, PowerPoint ya. Jadi kita akan kuis. Kuisnya ini sederhana dan insya Allah mudah. Ya biar otak kita nggak seret. Kadang rezeki kita itu seret, tapi otak kita itu jangan sampai seret. Nah, contohnya program magang ini. Ini program magang yang bikin otak nggak seret. Karena banyak tugas. Terus juga besok harus milih ketua dan lain-lain. Nah, itu. Pokoknya yang dijelasin sama Mas Kafa itu seret-seret deh. Woy. Ya, nikmatin aja lah ya. Nanti kalian akan mendapatkan insight baru dan juga ilmu baru setelah kalian magang. Oke, kita kuisnya mudah, tebak gambar. Lalu saya bikin rules. Cara bermainnya itu tolong siapkan kertas. Ya, kertas. Kalau ada kertas. Kalau nggak ada ya cari. Masa mahasiswa kan harusnya ada buku, ada kertas. Jangan lupa pulpennya sekalian ya. Lalu nanti kalau udah tahu jawabannya, itu langsung kasih tunjuk ke kamera. Misalkan gambarnya apa? Bunga melati. Ya udah kasih tunjuk ke kameranya sini. Ya. Oke, udah siap teman-teman? Udah siap belum? Sudah, Siap, Kak. siap, siap. Udah Siap. dong. Saya aja siap, masa kalian nggak siap? Oke, kita mulai ya. Oke. Baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pertanyaan pertama. Hewan apakah ini? Ayam. Ya, yang nggak tahu mungkin bisa sekolah lagi lah ya. Udah jawab semua? Saya nggak bisa mantau nanti teman-teman kalau udah ada yang mayoritas sudah bisa nunjukin jawabannya nanti kasih tahu ya. Iya. Ada polisinya nanti, polisi PI, Kak Ifah Oke. Ntar bilangin aja. yang muter Matalang. Jadi ini program sambil cerita-cerita ya. Ini program magangnya mungkin berbeda sama yang lain. Jadi ya nikmatin aja. Ya semua? Belum? Atau kalau enggak jawab di kolom chat juga boleh dah. Kalau kalau nggak ada kertasnya ada pulpen. Ini curiga bebek ini nih, kepalanya nih. Udah? Belum? Ada Elon Musk, ada sapi, kuda, ayam, buaya, kelinci. Nah, itu semuanya. Udah Ada semua? Epstein, ada Epstein. Abstain files. Udah ya? Ya, mudah-mudahan jawaban kalian bener lah ya. Ya, orang ngiranya ayam, tapi padahal kepalanya sapi ya. Ini namanya sayam, sapi ayam. Atau piam juga bisa, sapi ayam. Oke, yang kedua, silakan. Ini hewannya ada di pohon. Hewannya ada di pohon. Suka makan kacang. Kacang kedelai. Enggak deh, kacang apa itu? Udah semua belum? Sudah? Ini ice breakingnya berapa menit ini?
sampai menit aja. 20 lah. Sampai Hah? 20 ya oke. Sampai 20. Oke lah ya. Biar ini. Biar enggak ini. Udah lah ya ini jawabannya ya. 8:20 ya. Ya, itu yang betul. Silahkan. Terus ini ada yang mau tebak nggak? Atau open speaker, open mic juga bisa deh. Biar nggak sepi. Ada yang bisa nebak nggak? Ada yang bisa nebak nggak? Itu ada yang jawab nggak Mbak? Aku tuh nggak bisa lihat. Banyak loh yang jawab di chat. Oh banyak yang jawab di chat. Lucu-lucu Saya jawabannya. nggak bisa mantau ini. Udah ya, saya tahu jawabannya ya. Ini namanya kubek, kuda bebek. Terus Ini effort banget ini buat di Gemininya. kemarin aku sambil wawancara itu yang aku wawancara itu pokoknya. Tapi alhamdulillah lulus semua kan. Sambil nyambi kemarin. Oke, ada yang tahu ini? Ini namanya ya penguin apa itu? Penguin pala hiu. Kayak pala lumba-lumba deh. Dah, lanjut ya nih lanjut ya. Masih 2 menit ya. Oke, Ya, 2 menit lagi. ada yang tahu ini? Nah, ini semacam hewan yang dulu kalau kecil itu aku suka beli 500-an itu dapat 2 kecil-kecil ya. Nyampe rumah hilang karena nggak kadang mati juga sampai busuk Kelomang, pernah. Iya, kelomang. saya Keong. ngerasa berdosa itu. Jangan-jangan ntar masuk neraka saya gara-gara kelomang. Oke, saya tahu ya jawabannya. Nah, ini namanya nggak tahu ini apa ya. Ini siput kecot. Ada yang tahu ini? Kupu-kupu naga ini. Salah. Ini kupu-kupu gajah ini. Kupu gajah. Nah, ini ada yang tahu? Open speaker, open mic juga nggak apa-apa. Biar rame. Saya kayak ngomong sendiri rasanya. Nah, nggak lihat chatroom, rame banget chatroomnya. Aku nggak bisa. Aku Ada nggak bisa bilang, ini kalau aku buka chat room. Nanti Bener, bener, ini, bener. Dia kelihatan. ini, nih, Yellow Donald Trump Don. katanya, Donald Trump. itu namanya ya apa ini? Terakhir kayaknya ini. Terakhir. Ada yang tahu ini apa? Singa Depok, Bukan. Ria Solo, Termul. Ini namanya parah. Udah lah ya. Nah, ini namanya apa ini? Nggak tahu aku. Ya, pokoknya itulah. Jadi jangan pakai hair dryer yang model gini, ntar kepalanya malah dipatok. Bukannya kering malah berdarah-darah ntar. Udah lah ya, sekian ice breaking dari saya. Mungkin agak garing atau gimana. Saya mohon maaf. Karena apa adanya. Oke, Jadi effort banget terima gila. kasih teman-teman. Semoga hari kalian menyenangkan dan semangat untuk semuanya. Oke, makasih. Oke, makasih. Lanjutlah, lanjut. Ya, gimana teman-teman ini? Mungkin agak bingung ya. Sebenarnya itu tadi model. Oh ya, sebelumnya makasih dari untuk Kak Ulum karena udah ice breaking yang sampai di dryer burung. Oke.
Eh, itu tadi teman-teman. Jadi gambaran persiapan internship kita itu kami adopsi dari persiapan keberangkatan LPDP. Jadi mungkin teman-teman ini belum ada ya yang lulusan LPDP. Nah, Calon, eh calon, calon. calon ya, calon. Meskipun ada yang sudah lulus S1. Nah, kalau nanti lanjut ke S2 dengan beasiswa LPDP, mungkin seperti kakak-kakaknya yang di Elbranstok. Nah, itu nanti ada namanya persiapan keberangkatan. Nah, persiapan keberangkatan itu dilaksanakan selama seminggu, yang itu memang untuk biar kita tuh makin apa ya. Nah, jadi ini diadopsi ya, buku panduan tadi itu diadopsi dari buku panduan persiapan keberangkatan. Jadi ada namanya perwakilan angkatan, kemudian tadi ada disuruh bikin nama angkatan itu apa, dan sebagainya itu kita adopsi dari LPDP. Harapannya teman-teman nanti juga bisa melanjutkan studinya melalui LPDP atau apapun itu di jenjang selanjutnya kayak gitu. Jadi biar ada gambaran sedikit ini nih micro LPDP mungkin ya di magang Elbrandstock ini. Mungkin gitu. Jadi balik lagi ya ke laptop ke Kak Ava. Tadi kalau ada yang ditanyakan terkait apa tadi? Terkait tugas-tugasnya bisa ditanyakan. Kalau nggak ada yang nanya, berarti Zoom ini tidak akan diakhiri. Berarti teman-teman memang kan kalau nggak ada yang nanya itu ada dua kemungkinan ya. Satu paham, satu memang nggak mau memahami. Nah, kami berharapnya bukan yang kedua ini. Jadi tolonglah ada satu, dua gitu yang bertanya terkait eh, atau kalau nggak bertanya berarti menanggapi. Oh iya Kak, bagus tuh dengan kayak gitu atau bla bla bla. Nah itu juga bisa. Jadi bersuara ya. Kita di sini juga latihan bersuara, menyuarakan apa yang teman-teman resahkan gitu. Atau mungkin Kak itu ribet banget, bisa nggak kalau agak disimpelin? Meskipun nanti jawabannya nggak tahu ya Kak Kafa nanti jawabnya gimana. Itu juga bisa. Ya silakan. Itu ada pertanyaan itu dari Kak Ulidal Habibi. Gimana Kak? Kalau kata Wiji Tukul, kalau misalnya dibungkam melawan Kak, jangan mau diem aja. Ini saya mau ngelawan makanya Kak. Oke. Gimana? Ya, baik Silakan. izin tanya ya Kak. Iya. Untuk perwakilan 5-5-nya itu berarti harus dari daerah Jakarta dan Jogja ya? Iya benar. Oh, saya kira cuman Enggak. untuk Salah satu. perwakilan. Wah, untuk PA, untuk ketuanya aja. Oh, Enggak juga. nah, Salah satu. Perwakilan angkatan. oh gitu. Bisa Saya dari kira sampai divisi. 5-5-nya sampai Enggak, per enggak divisi sampai. atau wakil angkatannya juga. Ya mungkin kalau wakil angkatan bisa lah, karena bisa jadi kan untuk menggantikan ketua ketika tidak bisa bertemu dengan anggota Elbernstag ketika diminta ketemu offline gitu Kak. Kita Tapi terpisah untuk semua jaraknya BTW. iya. Jadi hanya untuk ketua ya Kak dan wakil mungkin. Bukan untuk ketua, tapi salah satu perwakilan angkatan. Jadi perwakilan angkatan ini ada 5 ya teman-teman. Iya, kan tadi kan di divisi-divisinya ada juga tuh Kak, diwakilkan. Satu ketua, satu wakil ketua, satu divisi ya yang ada 3 divisi itu manajemen, terus sama media tuh kan ada 5 berarti Kak ya. Berarti yang wajib dari aja. Oh, baik. Ya itu saja Kak. Terima kasih sudah tidak dibungkam suara saya. Nanti mengenai apa kalian mau pilih yang mana dari perwakilan di Jogja atau di Jakarta,
Itu terserah kalian lah, entah ketuanya atau wakilnya atau perwakilan divisinya gitu. Jadi bebas. Untuk saat ini ya mungkin seperti itu karena kan kita semua online ya. Dan mungkin di tahun yang akan datang Elbran itu akan membuat acara ini secara offline gitu. Ya mungkin nanti 1 minggu atau 4 hari gitu. Kita lihat aja. Ya kami sama-sama dari tim Elbran itu ya berharap kalian ini kan angkatan pertama ya. Yang nantinya akan menjadi estafet mimpi-mimpi Elbran untuk selanjutnya gitu. Di acara-acara entah nanti acara offline ataupun online. Nah, intinya untuk mengenai kepesertaan di bagian A, perwakilan angkatan ini, setelah Zoom ini selesai, maka kalian langsung membuat grup WhatsApp untuk musyawarahkan siapa ketua PA-nya, wakilnya, dan juga perwakilan divisinya. Entah nanti dari grup WhatsApp, kalian berkomunikasi, atau melalui Zoom meeting. Tuh. Kita lanjut ya. Nih, kemudian selanjutnya adalah pembentukan angkatan. Nah, setelah memilih perwakilan angkatan yang udah ditentuin gitu, peserta persiapan internship wajib membentuk angkatan dan menentukan. Yang pertama itu yang kalian wajib buat nih sama-sama nih secara musyawarah, tema angkatan kalian. Kedua, nama angkatan sesuai dengan tema angkatan. Terus logo angkatan sesuai dengan tema yang kalian ajuin. Menentukan nama grup angkatan sesuai tema angkatan. Dan yang terakhir itu membentuk struktur pengurus angkatan. Contoh, ketua perwakilan angkatan, koordinator grup angkatan, sekretaris, dan lain-lainnya. Tuh. Nah, tema angkatan itu kalian bisa mencari dari nama-nama ya mungkin dari bahasa Inggris, Persia, bahasa Arab, atau yang lain-lainnya. Contoh, ada yang namanya, dulu di LPDP itu ada yang namanya Aksara Buana. Itu nama angkatannya. Ada juga yang nama angkatannya itu Naraklana. Gitu. Nah, itu artinya apa sih Aksara Buana? Aksara Buana itu kan artinya cahaya dunia atau cahaya alam semesta gitu. Kalau misalkan dilihatin artinya secara Sanskertanya. Kemudian kayak juga Naraklana. Naraklana itu manusia yang menjelajahi dunia. Nah, itu bisa kalian racik gitu nama angkatannya apa. Jangan nama angkatannya Termul Jokowi, jangan gitu. Yang keren lah. Ini kan buat angkatan kalian gitu. Angkatan pertama lagi. Terus selanjutnya tema angkatan tercermin dari slogan, desain, pilihan kegiatan proyek sosial, dan komponen lainnya yang sesuai dengan kegiatan internship. Angkatan membuat nama unik yang menggambarkan karakteristik anggota angkatan dan ilmu Al-Quran dan tafsir. Dengan kriteria, nama angkatan dapat menggunakan bahasa daerah, bahasa Inggris, semetik dengan menyertakan arti dan filosofinya. Jadi ketika kalian membuat logo, entah itu warnanya, kemudian juga bentuknya, nama angkatannya per kata. Ini kan wajib angkatan, nama angkatan itu kan wajib dari 2 kata ya. Itu kalian harus ada filosofinya. Tuh, bentuknya, logonya, warnanya, namanya, seperti itu. Nah, nama dan tema angkatan harus mempresentasikan hal yang positif. Pembentukan angkatan harus melalui musyawarah. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan mengenai pembentukan angkatan? Kak, saya mau izin bertanya, boleh? Ya, silakan. Oh, baik. Mungkin ini berkenaan dengan sebelumnya, Kak, ya, kepesertaan. Di mana tadi eh, after ini kita harus... Oh, sebelumnya suara saya jelas ya, Kak? Jelas, aman. Oke, baik. Iya, kepesertaan di mana after ini kita memang harus ada koordinasi lebih lanjut gitu ya. Karena untuk apa ya, menunjuk PA-PA-nya gitu dan yang lain-lainnya. Kiranya itu untuk hal itu Zoom yang akan mendatang
Apakah nanti dijadwalkan lagi dari kakak-kakak atau memang inisiatif kita gitu loh. Kalau memang misalnya inisiatif kita, kalau memang misalnya inisiatif kita gitu ya Kak. eh Mungkin menurut saya alangkah lebih baiknya dari kakak-kakak mungkin menunjuk satu dari kami yang untuk menjadi untuk apa ya? Untuk koordinatornya gitu, untuk mengkerahkan teman-teman yang lain gitu. Seperti itu aja sih. Mohon dijelaskan lebih lanjut. Maaf ya Kak ya. Terima kasih. Ya, sama-sama gitu. Kak Ifah mau bantu jawab? Hmm, boleh. Kayaknya nggak perlu dari kami yang menunjuk ya. Nanti teman-teman aja sendiri gimana baiknya. Karena memang lagi-lagi kalau dari kami pun dulu waktu PK itu juga nggak ditunjuk kamu ya. Jadi ini juga nggak. Jadi memang pure dari peserta sendiri. Dan untuk link Zoom, teman-teman bisa pakai link Zoom ini ya. Ini terbuka 24 jam kecuali ada kelas-kelas bahasa Inggris mungkin ya. Bahasa Inggris itu nanti di tiap hari Senin dan hari Rabu sore. Jadi teman-teman mungkin di hari itu belum bisa pakai link ini di jam 4. Nah, selain itu bebas bisa pakai ini. Mau tahajudan bareng sambil Zooman boleh juga. Atau malam-malam itu juga boleh. Jadi room Zoom ini terbuka gitu. Iya. Bisa dimanfaatkan. Oke, Jadi baik untuk Kak. mengenai waktu, gimana? Enggak, Kak, maaf izin menanggapi yang Kak Ipah. Berarti memang ini inisiatif dari kita aja ya, Kak ya. Iya Jadi benar. mungkin memang dari teman-teman kesadaran diri sendiri gitu. Dari pihak Kakak sudah memberikan tugas gitu. Jadi kiranya siapa yang ingin mewadahi atau membersamai teman-teman semua untuk ya tadi untuk bagaimana kita meeting dan yang lain-lain. Gitu mungkin ya, Kak ya. Iya, Oke, karena baik. kan Terima kasih. kami percaya kalau teman-teman yang udah gabung ke Elbrand pasti percaya dirinya nggak setengah-setengah ya. Jadi memang eh bukan tunjuk menunjuk, mungkin lebih ke me- menawarkan diri, mengajukan diri gitu. Oke, aku siap jadi ketua, aku siap jadi perwakilan angkatan dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Ini bebas untuk mengenai teknisnya. Yang penting harus 50% plus 1 kehadirannya. Gitu. Jangan sampai yang musyawarah cuma 4 orang doang, itu kebangetan itu. Kan kalian udah nulis surat kan bahwa kalian itu sanggup untuk hadir. Gitu. Mau dipakai link Zoom-nya itu sampai jam 12, sampai jam 1, atau habis subuh, itu terserah kalian gitu. Yang penting semuanya menyanggupi waktunya, langsung musyawarah. Siapa ketua angkatannya? Gimana Yusron? Cek Kak, suaranya terdengar gak Kak? Iya, jelas. Oke Kak. Ini kan tadi di apa di yang ini sedikit nanya teknis ke angkatan sih Kak tadi. Kan ada nanti kayak kita itu buat program kerja gitu Kak, maksudnya gitu. Dalam terkait apa kayak program-program angkatan itu kayak misalkan program kita gitu Kak atau yang kita rancang gitu atau bagaimana sih Kak? Nah, untuk hari pertama ini, kalian itu jangan melebar kemana-mana dulu. Fokus. Karena kalian itu dikasih waktu cuma nggak sampai H-1 kali ya, cuma beberapa jam doang. Sampai besok maghrib. Tuh, jadi difokuskan untuk jeda ini sampai dengan pertemuan besok hari, kalian itu fokus untuk membentuk perwakilan angkatan yang terdiri dari 5 orang ini nih. Satu ketua, satu wakil, kemudian juga perwakilan dari masing-masing divisi satu-satu. Tuh, Oke, baik, bagaimana? terima kasih Kak. Iya. Nah, setelah itu selesai, setelah
pembentukan atau pemilihan perwakilan angkatan, mulai dari ketua, wakil, perwakilan dari divisi, maka hal yang selanjutnya adalah bagaimana PA, ketua dengan wakilnya itu mengajak seluruh peserta untuk memikirkan tema angkatan, nama angkatan, logo angkatan, gitu. Nah, mulai dari sekarang udah deh kalian kayak udah nulis-nulis nih, kira-kira tema angkatannya apaan ya, nama angkatannya apa ya. Tuh. Ya mungkin dari si A punya nama ini, ada dua kata gitu kan. Ternyata kata pertama itu bagus, kata keduanya jelek. Tuh. Kemudian yang satunya lagi si B, kata keduanya bagus, kata pertamanya jelek. Ya di balance aja gitu. Jadi saling lempar-lempar aja, lempar-lempar ide. Jangan malu-malu. Arogan dikit lah di sini. Gitu. Mengenai hal ini udah cukup dipahami, mulai dari PA, terus juga pembentukan angkatannya, mulai dari tema sampai kepada struktur angkatannya. Aman semuanya? Itu ada yang nanya, pembentukan angkatan detailnya besok tidak Kak, atau kapan? Gimana? Di kolom chat dari Nadia Sofia Zain. Iya, untuk pembentukan angkatan deadline-nya besok. Oh, besok pada wisuda ini kayaknya beberapa orang. Yeay, soalnya besok wisuda, Kak. Siapa aja emang yang wisuda? Jam berapa? Rizik aja kayaknya. Pada datang nggak ini ke wisudanya Rizik? Saya aja kayaknya. Selamat, selamat. Ini BTW hari ini juga ada yang ulang tahun loh guys. Ketua El Bransok sekarang lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun. Merah dia pipinya tuh, lihat tuh. Nah, baru sekarang sih. Oke, Oke, gitu ya. lanjut. Mengenai besok wisuda kan ada salah satu yang wisuda. Lah coba nanti waktunya disepakatin gitu. Besok mau jam 8, 9, 10, 11, 12. Pokoknya kalian itu punya waktu mulai dari jam berapa nih? Mulai dari jam 11 sekarang sampai besok jam 6 gitu. Nah, kemudian mengenai Izin ini, nambahin, izin nambahin dikit Mas ya. iya silakan. Eh, yang deadline besok itu sampai ya yang deadline besok jam jam 6 sore itu ya perwakilan angkatan. Kalau nama sampai logo itu bisa bisa di tanggal 12. 12 berarti lusa. Jadi yang perlu ada besok itu perwakilan angkatan, 5 orang itu, terus ketua perwakilan angkatannya dan wakil perwakilan angkatannya dan strukturnya. Lebihnya kayak tema nama logo itu masih bisa sampai tanggal 12. Oke, thank you. Mangga, mangga. Oke. Nah, kemudian tugas angkatan nih. Tugas angkatan tadi kan yang pertama perwakilan angkatan udah dibahas. Ketua perwakilan angkatan siapa aja sudah dibahas. Nah, perwakilan angkatan, ketua perwakilan angkatan, dan juga beberapa divisi yang lainnya, itu deadline-nya besok hari. Nah, kemudian tema angkatan, nama angkatan, logo angkatan, dan juga yang lainnya, itu tanggal 12. Ya, nih. Karena kita tahu bikin logo itu nggak sebentar. Tuh, butuh beberapa jam. Dan nama juga butuh beberapa jam lah. Dan cukup lama itu. Nah, sampai sini kita udah selesai nih untuk materi yang pertama, informasi yang pertama. Besok kita akan ngebahas mengenai tugas individu ini.
tugas individunya apa aja, ini dipahamin. Oh ya, sebelum masuk ke besok hari, tugas individu, seenggaknya kalian itu harus sudah punya LinkedIn nih, profil LinkedIn. Tuh. Udah, pokoknya hari ini seperti itu tugas kalian, pembentukan angkatan terdiri dari 5 orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan nggak? Ada yang mau nanya lagi nggak sebelum ditutup? Sebelum ditutup, nanti aku mau ngomong soal absensi. Itu Mas, maaf, mau tanya tentang grup tadi Mas. Yang di bawah itu, di bawah apa namanya, di bawah logo dan lain sebagainya itu ada kayak buat 4 grup. Itu Oh iya, grup, perasaanku belum terjelaskan tadi tentang grup-grup gue. ya betul. Jadi ada dua macam grup ya. Pertama grup divisi, yang kedua grup kelompok random aja sebenarnya. Nah itu grup yang kita sebut grup itu nanti dibagi empat grup itu nanti ada tugas grup namanya. Cuma belum masuk di sini ya. Jadi rencananya kan tiap hari kan ada pertemuan di 4 hari ini. Nah, 4 grup itu nanti tiap hari ada satu grup yang menjadi penanggung jawab untuk resume atau notulensi di tiap meetingnya. Jadi ini untuk membantu teman-teman juga, nggak kalau semuanya nggak bisa mencatat, paling tidak ada penanggung jawab dari satu grup. Dari satu grup itu bisa 10 sampai 11 orang. Dari grupnya itu harus ada penanggung jawab notulensi. Itu untuk fungsi grup itu di notulensi. Selain itu juga bakal jadi grup apa ya pendampingan akademiknya nanti setelah ini. Jadi selain ada pendampingan divisi, ada juga istilahnya pendampingan akademik. Ya kami juga ini ya apa belum terlalu detail ternyata apanya buku pedomannya. Buku pedomannya nggak terlalu memberi pedoman. Ya, jadi ada dua model pendampingan akademik dan itu divisi. Grup itu fungsinya untuk itu notulensi dan akademiknya. Mungkin nanti bakal ada reshuffle di grupnya untuk menyesuaikan tema-tema akademik teman-teman. Hmm. Mungkin Nah, itu nanti Mas. untuk mengenai grup yang 4 tadi, itu akan dibahas secara khusus mengenai mekanisme pembuatannya ketika kalian itu sudah terpilih PA-nya siapa. Nanti PA-nya akan ngezoom lah bersama tim Elbran untuk memilih kira-kira grup A, B, C, D itu siapa aja orang-orangnya. Seperti itu. Maka yang terpenting sekarang itu adalah pembentukan 5 tadi, 5 tersebut. Gitu. Ya, jadi mungkin habis ini teman-teman bisa bikin grup sendiri, grup WhatsApp atau grup apapun itu untuk voting, untuk schedule apa menentukan jadwal teman-teman juga. Ada lagi nggak pertanyaan sebelum kita masuk ke teknis teknis absensi? Hmm. Ya, makasih ya tadi Mas Ilham sudah diingatkan soal grup belum masuk di buku halaman. Kalau nggak ada mungkin bisa lanjut ke Mbak Iva. Enggak. Oke. Makasih buat teman-teman Elbrand. Ada satu lagi sebenarnya yang belum ngomong sama sekali, tapi nanti akan ada sesi sendiri di tanggal 12. Kita sapa dulu mungkin ada Kak Rosyad. Halo Kak Rosyad, santri emang global nih. Salam, salam. Shalom, Ya, shalom. di Lanjut. tim Elbrand singkat cerita ada 5 orang ya teman-teman. Ada 5 orang, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Saya sendiri. Oke, terkait absensi, tadi kan ditulis kalau absensi dibuka dan ditutup di jam 19.45. Dan
itu akan seperti itu juga di sesi-sesi selanjutnya. Jadi absensi akan dibuka di 15 menit sebelum acara dan ditutup 15 menit setelah acara itu dimulai. Jadi ada waktu 30 menit untuk mengisi link absensi. Nah, di situ kan ada bukti screenshot kehadiran. Nah, untuk bukti screenshot kehadiran, teman-teman bisa reaction dulu, angkat tangan mungkin seperti ini. Nah, kemudian di screenshot layarnya sampai di bawah sendiri di ujung laptop itu kan ada jam dan juga tanggal. Saya kirimkan di kolom chat contohnya. Ini untuk next ya. Untuk yang hari ini tadi karena memang baru jadi nggak masalah. Dan untuk yang belum absen, nanti saya bukakan Google Form-nya. Setelah acara ini atau setelah ini saya buka sampai jam 30 menit setelah Zoom ini ditutup. Jadi teman-teman bisa mengisi buat yang belum mengisi. Tapi untuk next, nggak ada ceritanya absensi akan dibuka lagi di setelah acara. Jadi memang absensi dibuka 15 menit sebelum acara dimulai dan 15 menit dan ditutup 15 menit setelah acara itu dimulai. Jadi ada waktu 30 menit. Bisa dipahami teman-teman? Oke, thank you. Untuk screenshotnya bisa sampai bawah ya, di sampai ada jam dan juga tanggal di ujung. Mungkin seperti itu. Ada yang ditanyakan mungkin? Gambarnya tuh bisa diperbesar nggak menjadi 5 MB atau 1 GB? Google Oh Form iya, kita nanti yang jebol. ini teman-teman, kita tahu kita ini pertama kalinya juga mengadakan magang ya. Jadi kalau teman-teman misalnya punya inovasi atau trik mungkin untuk yang lebih simpel dalam mencapai tujuan yang sama, itu boleh banget ya. Itu disarankan ke kita. Saya model absennya Oke. mungkin bisa ya. Model yang lain mungkin teman-teman bisa tahu. Tapi itu harus melalui perwakilan angkatan ya. Jadi tugas utama pertama ini memang perwakilan angkatan biar biar Mbak Iva nggak perlu chat 43 orang ini. Ya, ada lagi Catat ya, pertanyaan? nanti screenshotnya di draftnya nanti saya perbarui lagi. Form, sorry. Makasih teman-teman. Terima kasih Mbak Iva. Kalau tidak ada lagi pertanyaan mungkin bisa kita akhiri untuk teman-teman ambil waktu selanjutnya. Nggak ada lagi ya? Oke, terima kasih. Wah, Mungkin foto dulu kita. iya foto. Ya, hmm. Aku handle ya fotonya. Oke, dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Ada yang tanya tuh gaya Elbran gimana Kak Fauzi? Oh ya, untuk style design itu kalau nggak LPDP, Apple Enggak, keluarga. maksudnya gaya foto, gaya Kan, foto. gaya foto. Oh, kirain gaya desain. Emang di Nggak otaknya ada, desain aja dia. belum Tenang, halal. tenang. L. Belum Nggak sampai ada. tahap situ. L aja. Nanti kita bikin yel-yel juga kayaknya nanti. Yel-yel Gini boleh Mars nggak? Eldran, Mars Eldran stop. Gini boleh nggak? Mana itu? Ini. Ini gini semua ya. Kalau nggak gini ayat non apa gini-gini semua. Gak apa-apa, karena L itu ternyata dia multifungsi.
Oh iya, ternyata 1 April, enggak, kok malah 1 April. Ya, 1 April itu ulang tahunnya Elbran, by the way. Itu ternyata sama dengan ulang tahun Apple, Apple dan L- L- PT IK. PT IK juga 1 April. Yuk, foto yuk. Mas Tiga, Fauzi, itu udah dua, pada gaya itu. ya, 3, 2, 1. Lagi, belum ya? 1, 2. Lagi, 1, 2. Nice. Thank you, teman-teman. Oke, Monggo, lanjutkan. Wah, masih terima ada Bu kasih Aida banyak ternyata. atas Thank you, Bu kehadirannya. Aida. Hmm. Terima Mungkin kasih bisa semuanya. dikoordinasi Pamit ya. sama Kak Sabibah kali ya. Terus selanjutnya, sebagai MC kan entah langsung pembentukan grup WhatsApp atau nge-Zoom lagi gitu. Itu Kak Ilham itu ready. Kak Ilham berarti. Ya, bebas lah. Nanti kalian lah tentukan gimana. Oke, aku izin close dulu ya recordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.